Bismillah. Malam ini saya mau teruskan penjelasan tentang wali Allah. Ini saya mau bicara tentang kesempurnaan seorang wali. Bisa terlihat dalam 4 sisi, yaitu bagaimana dia bermuamalah atau transaksi dengan Allah, dan bagaimana dia bermuamalah dengan dirinya sendiri, dan juga bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, dan seterusnya bagaimana dia bermuamalah dengan dunia. Dan keempat ini menyempurnakan sifat ataupun kondisi seorang wali. Dan selama ini sering kita hanya bicara tentang bagaimana dia bermuamalah dengan Allah saja, ataupun dengan dirinya saja. Tapi kalau seorang sufi yang benar, seorang wali yang benar, dia akan memperlakukan semuanya dengan benar, ya, dengan Allah, dengan dirinya, dengan orang lain, dan dengan segala sesuatu yang lain, itu dunia, ya. Jadi kita mulai dengan tanda-tanda bagaimana seorang wali itu bermuamalah dengan Allah. Yaitu pertama, dia memenuhi hak-hak Allah, yaitu menjalankan semua perintah Allah. Ada'u haqqihi, yaitu hakillah. Seperti perintah sholat, dia menjalankannya. Perintah berarti seluruh syariat itu perintah Allah, dan dia menjalankan itu karena dia memenuhi hak Allah. Kemudian dia akan menjaga yang sebaliknya, yaitu menjaga wa hifdzu haddihi. Had itu adalah larangan, ya, yaitu batas-batas. Jadi semua yang dilarang Allah itu dia jaga, ya, itu tanda wali Allah yang benar, ya. Dia tidak akan melanggar kalau Allah melarang. Itu sangat penting dalam perjalanan rohani. Dan dasar pemulaan seorang wali itu untuk menjalankan perjalanan rohani itu adalah menjaga larangan ini, ya. Itu sebabnya sering tidak bisa menjadi seorang wali kalau dia tidak menjauhkan diri dari memakan yang haram, yaitu dengan benda itu sendiri ainnya, ataupun dengan cara mendapatkannya, tidak dengan cara yang haram. Dan juga takarannya dia menjaga tidak melampaui batas, itu dia jalankan sesuai dengan larangan Allah, dan baru bisa mulai menempuh jalan rohani. Kemudian dia akan bersyukur kepada pemberian Allah, ya, syukur ata'i, ya, yaitu mensyukuri. Dia tahu semua itu pemberian dari Allah, sehingga bisa menjalankan yang kedua tadi, itu pun pemberian dari Allah, yaitu menjaga, menunaikan hak Allah dan menjaga dirinya dari batas-batas yang Allah tentukan. Dan dia selalu bersyukur. Dia tahu segala apa yang dia dapat itu semua itu dari Allah. Dan tanda syukur itu adalah dia melaksanakannya dan dia berbagi kepada yang lain. Kalau dia diberi ilmu, dia berbagi pada yang lain. Kalau diberi harta, dia berbagi dengan yang lain. Itu tanda syukurnya. Kemudian dia ar-ridha biqada'i. Dia rela, dia terima, dia senang dengan ketentuan Allah. Karena dia tahu apa saja yang terjadi itu ketentuan Allah, ya. Kalau dia bisa melakukan sesuatu, itu ketentuan Allah. Tidak bisa melakukan sesuatu, itu ketentuan Allah. Dia punya teman, itu ketentuan Allah. Dia punya musuh, itu ketentuan Allah. Jadi senang dengan segala, dia tahu semua itu ketentuan Allah, ya, akan rela. Dia tidak akan
marah-marah ataupun kesal atau semua tidak ada, karena dia tahu itu semuanya dari Allah. Kemudian dia akan sabar dengan ujian-ujian, karena dia tahu Allah sudah menentukan begitu. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, apakah kalian mengatakan kalian beriman dan kami tidak akan menguji kalian? Jadi dia tahu pasti Allah pasti akan menguji. Jadi dia ketika terjadinya ada ujian, dia sabar. Dan dia sabar di saat kena ujian. Kebanyakan orang sabar karena sudah tidak ada jalan lain. Dia akan melawan terus sampai ketika akhirnya tidak ada jalan lain, baru mengatakan dia sabar. Sebenarnya itu bukan sabar. Karena Nabi mengatakan, as-sabru fi awadis sadmah. Kesabaran itu hanya pada pukulan pertama. Ya, ketika, dan Allah bedakan sabar biasa dan as-sabr hinal ba's. Ketika terjadinya suatu keburukan, itu baru terlihat orang yang sabar. Itulah yang sabirin. Ya. Kemudian juga dia ta'zimu hormati. Ya. Dia mengagungkan kehormatan Allah. Jadi dia begitu menjaganya sampai selalu dia tidak bertindak, tidak mengucapkan sesuatu yang menjatuhkan kehormatan Allah. Berarti dia sendiri sangat-sangat hati-hati, tidak mengatakan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu sehingga martabat Allah itu, kehormatan Allah itu jatuh. Ya begitu dia, berarti sudah mulai dia punya kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya yang dia harus agungkan, sehingga tindakannya, ucapannya tidak menjatuhkan. Kemudian yang terakhir adalah asyauqu ilaih. Dia akan rindu. Karena awal perjalanan rohani itu belum langsung ke Allah, jadi dia merindukan Allah. Begitu rindunya, dia melaksanakan semua itu dengan baik. Ya, karena saking kena rindu pada Allah. Jadi awalnya dia niat hanya semata-mata untuk Allah, tapi akhirnya dia hanya ingin bertemu dengan Allah. Begitu rindunya pada Allah. Insya Allah ini akan membawa dia mendapat cinta dan kasih sayang Allah. Dan seterusnya nanti kita bahas tentang bagaimana dia bermuamalah dengan dirinya sendiri, yaitu nafsunya sendiri. Dan seterusnya. Bismillah.